Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi. Ya, kali ini video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan pengantar. Yang video sebelumnya terkait dengan pengantar atau pendahuluan. Ya, kali ini kita akan lebih detail terkait dengan permasalahan dikarenakan oleh konkurensi. Ya, sudah siap? Ya, kita mulai. Oke. Ya, bahasan pertama kita ini adalah terkait dengan mutual exclusion. Ya, adalah di sini salah satu poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa menghindari race condition ya. Yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan race condition ya. Nah, race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat waktu yang bersamaan. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana kita menghindari kondisi dari race condition ini? Ya, jawabannya adalah dengan cara kita membutuhkan konsep resource sharing kembali ya dari beberapa sumber daya komputer ya, pertama dari shared memory ya, dan juga shared filenya, berkas ya, file di sini maksudnya, lalu share sumber dayanya agar dapat kenapa? Biar kita bisa mendapatkan jalan lain, misalkan satu proses butuh writing dan reading kepada set data ya di waktu yang sama. Nah ini kita butuh jalan lain. Nah ini kita butuhkan mutual exclusion ini. Oke, agar nggak sampai buntu lah gitu intinya ya. Nah, untuk kondisi race condition ini bisa kita ilustrasikan dengan apa ya, teman-teman pernah print kan? Nah, kalau teman-teman amati pada saat melakukan print ya, coba buka dialog printnya ya atau antrian printernya, nanti lihat ada kalau ngeprintnya lebih dari satu misalnya satu file atau file berkas, dilihat. Nah di sini di konsep printer ini ada konsep yang namanya adalah print spooler ya. Nah, print spooler ya, maksudnya print spooler ini apa ya? Jadi print spooler ini adalah sebuah aplikasi executable ya, file exe ya, yang dia tuh bisa di eksekusi tentu ya, diproses. Fungsinya adalah untuk menangani proses print ini ya, proses cetak ini yang meliputi dari mulai penentuan drivernya mana, misalnya ini pakai satu merek misalnya, driver dari merek ini di mana lokasinya perlu ditentukan kan atau dipetakan. Lalu yang kedua adalah dimuat si driver itu, setelah ketemu dimuat ya ke perangkat dan ke sistem operasi. Lalu dilakukanlah penjadwalan seperti ini ya, scheduling file mana yang perlu di print terlebih dahulu ya, dan sebagainya proses yang dilakukan oleh print spooler ini ya. Jadi cara kerjanya adalah ya, kalau misalnya satu komputer itu berarti shared-nya adalah shared file ya. Tapi kalau misalnya banyak komputer ya, teman-teman misalnya punya beberapa komputer ya, misalnya laptop lah ya, kita misalnya 2, 3 dan lebih gitu komputer ya, terhubung baik secara kabel maupun secara jaringan ya, ini ke sebuah printer yang dikoneksikan oleh jaringan ya. Nah, maka di sini dia pasti misalnya di sini ada yang namanya spooler ya. Di sini termasuk apa ya, antriannya, server printernya sampai ke drivernya di sini. Ya. Ini adalah printer spooler ya, nyambung ke printer spooler, baru nanti dia yang menghubungkan dia nyambung kemana ya? Ke printernya lah. Ya. Gimana ya maksudnya, gambar printer. Nah, misalnya kayak gini ya, ini anggap aja ini printer. Lubang ini kertasnya ya. Punten kalau gambarnya kurang bagus ya. Jadi ketika proses kita ingin cetak ya misalnya salah satunya dari salah satu perangkat ya, dia ingin proses
ingin mencetak ya. Nah, ini dia akan masuk ke print spooler ini. Nah, proses dia memasukkan nama berkasnya ke directory. Ada namanya directory di sini. Ya, ada satu directory. Namanya adalah directory spooler. Ya, di sini adalah directory spooler. Nanti ada satu mekanisme namanya printer daemon misalnya ya. Nah, dia yang akan ngecek terus ke sini. Dia ngecek apakah si ada nggak berkas yang mau dicetak? Gitu. Ada nggak di sini yang mau dicetak untuk dimasukin ke si hardware printernya. Nah, kalau misalnya kosong ya dia nggak akan dia akan terus recheck gitu. Nah, pada satu waktu misalnya ada file atau berkas yang akan dicetak, nah maka si printer daemon ini dia akan ngambil terus diarahkan ke printer ini sambil di sini dia hapus dari directory-nya. Jadi dia di-cut lah gitu sistemnya ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti nggak akan kosong ya. Jadi si spool directory ini bisa nampung dari file berkas lagi. Kalau penuh baru di blok. Oke. Nah, ini si pool directory kalau kita gambarkan secara tampilan arraynya ya. Ini dia tampilnya jadi ada urutan file ya. 0, 1 ya. Ada indikatornya misalnya yang in mana, yang out mana ya. In di sini maksudnya berkas menuju ke slot kosong. Jadi ada satu berkas ya. Nanti dia misalnya innya di sini ya. Ini adalah ini masuk ke sini dulu. Ya, berkas yang baru nanti masuk kosong sini. Nah, nanti kalau misalnya antrian ya kan cetak ini antrian. Kalau misalnya si mau dicetak ya, ini masuknya ke indikator yang out. Oke, nah ini adalah sedikit gambaran terkait dengan race condition ya di sini. Jadi saling berebut. Kalau tidak diatur dengan baik, ini akan jadinya bentrok ya. Ada beberapa, jadi kondisinya ya untuk satu printer ini ya pada saat printer A ini sedang melakukan perintah print ke sini, maka si B ini sebisa mungkin ya jangan ke sini ya, jangan menginterupsi sampai si A ini dokumennya selesai semua dicetak gitu. Oke, jika di tengah-tengah si B ini ikut ya pada saat proses si A sedang ngeprint, ini bisa jadi berkasnya si B ini dia keblok gitu atau nggak kecetak lah intinya. Ya, maka hanya jadi dari printer ini dia hanya ada satu yang memungkinkan untuk dilayani ya atau dieksekusi perintahnya. Oke, nah sekarang kita bahas terkait dengan critical section. Ya, ini terjadi saat beberapa proses ya, kuncinya adalah beberapa proses ya. Kalau prosesnya satu dia nggak perlu kita atur ya. Udah jadi ya udah khusus gitu. Kalau banyak maka itu yang perlu kita atur. Nah, ini memiliki segmen kode ya. Beberapa proses ini dia kan basisnya programming, dia memiliki segmen kode ya. Yang jika dieksekusi maka proses-proses tersebut dapat saling mengubah variabel. Ya, variabel dari masing-masing proses ini kalau kerubah ya. Lalu juga atau ke-update tabelnya atau writing file tertentu ya, menuliskan sesuatu ke dalam filenya dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan kondisi ya, atau race condition ya, bahwa penyebab dari race condition adalah dari kalau kita melakukan pembiaran terhadap ini ya eksekusi dari segmen code yang saling merubah gitu intinya. Nah, jadi si segmen code ini dia dinamakan sebagai critical section ini. Oke. Intinya adalah si critical section ini sebenarnya dia baris kode yang sebagai penjamin isi buffer yang tadi yang kita bahas tadi ya, yang buffer ini tetap full proses atau eksekusinya untuk produser dan atau consumer gitu. Nah, karena setiap proses-proses ini dia secara, tanda kutip butuh minta izin dulu untuk bisa masuk ke critical action ya. Jadi dia secara tanda kutip harus minta izin dulu, dia boleh nggak melakukan eksekusi critical section ya. Dia harus memastikan dulu kan kondisi buffer. Nah, dia ingin melakukan
eksekusi terhadap critical section-nya, nah itu harus izin dulu. Kira-kira ada yang terganggu nggak proses lain gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal juga istilah dari atau bagian-bagian dari critical section. Ya, yang pertama adalah entry section. Ya, ini adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Jadi ada baris kode, ya. Nah, tengah-tengahnya nanti masuk ke kode yang dijalankan untuk critical section. Nah, ini fase sebelumnya disebut entry section. Nah, fase akhirnya disebut dengan exit section. Ya, akhir dari critical section yang dimana dia nantinya mengizinkan proses lain untuk bisa dilakukan eksekusi. Ya. Lalu yang ketiga, bagian ketiga adalah remainder section, ya, adalah kode istirahat setelah masuk ke critical section. Oke, next kita bahas terkait dengan solusi, ya. Bagaimana critical section ini kita cari solusi permasalahannya, ya. Nah, yang pertama adalah kita lakukan mutual exclusion, ya, di mana di sini maksudnya adalah tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan, ya, dalam artian waktunya sama gitu. Jika ada proses, ya, misalnya ada satu proses, ya, P0 misalnya. Nah, misal sedang menggunakan critical section, ya, atau dia sedang running critical section-nya. Nah, itu nggak boleh ada proses lain, ya, misalnya P1 gitu, yang dia mau running juga critical section-nya di waktu yang bersamaan. Ini nggak boleh. Nah, kedua adalah adanya progress, ya. Hanya proses-proses yang ada di dalam entry section saja yang dapat berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Jadi di sini maksudnya hanya proses tertentu aja yang sudah teridentifikasi masuk ke entry section, ya, yang bisa dialokasikan sumber dayanya untuk running critical section ini. Nah, maka harus ada satu pengaturan, ya, istilahnya adalah nggak boleh idle sih di sini. Jadi harus terus maju, ya, harus terus ada berprogres. Jadi masing-masing proses ini dia harus mengerjakan critical section-nya. Lalu yang ketiga adalah adanya ada batas dari waktu tunggu, ya, bounded waiting, ada batasan menunggu. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section-nya, maka proses lain memiliki waktu tunggu yang ada batasnya untuk menjalankan critical section-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa proses tersebut dapat mengakses critical section-nya. Jadi ada jaminan bahwa si proses ini yang udah masuk gitu, ya, yang siap dialokasikan lagi nunggu gitu, yang lagi masuk ke antrian, yang dia tuh siap dieksekusi. Nah, ini tuh ada jaminan bahwa dia tuh akan diproses gitu, critical section-nya gitu. Jadi dia akan mengalami waktu tunggu yang kayak nggak dapat gitu. Itu tuh nanti di bahasan starvation, ya, kayak yang nggak dapat, udah nunggu tapi nggak dapat gitu kan, sedih, ya. Jadi di mutual exclusion ini, ya, bisa kita rangkum bahwa ada dua atau lebih proses memerlukan akses ke suatu sumber daya, ya. Ini nggak bisa kalau secara bersamaan, ya, pada waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua adalah selama proses eksekusi, setiap proses akan mengirimkan perintah ke perangkat input-output, ya, menerima informasi status, juga mengirim data dan atau menerima data. Oke, sumber daya seperti yang ini, ya, maksudnya yang input-output, menerima informasi status dan mengirim data atau menerima data, ini disebut dengan critical resource, ya. Dan porsi program yang menggunakannya disebut dengan critical section, ya, dari programnya. Nah, yang perlu kita perhatikan, ya, adalah bahwa ingat hanya ada satu program pada satu waktu yang boleh menjalankan atau running critical section-nya. Oke. Artinya adalah mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu waktu atau pada satu interval tertentu, sedangkan proses lain itu diminta nunggu, nggak boleh mengerjakan hal yang sama di waktu yang sama. Oke? Ya, bisa dipahami, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada dua jenis solusi, ya, terkait dengan mutual exclusion ini, ya. Pertama adalah atau pendekatan, ya, terkait dengan mutual exclusion ini. Pertama adalah di solusi perangkat lunak, ya, dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain,
selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan 0. Ya, jadi nanti hasilnya itu enggak 0. Lalu yang kedua adalah solusi perangkat keras. Jadi perangkat mutual exclusion ini juga ada pendekatan terkait dengan hardware-nya. Nah, ini justru tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya untuk menonaktifkan interupsi atau mengunci suatu variabel tertentu. Ya. Pada bahasan kita yang akan kita bahas ini hanya di solusi perangkat lunak. Ya. Dan ini pun nanti terkait dengan solusi semafor ya. Nanti akan kita bahas terkait dengan semafor ini. Nah, di sini solusi perangkat lunak ini terdiri dari ini ya. Jadi teman-teman bisa baca ya di bukunya Stalin halaman 213. Di sini ada semafor ya, ada binary semafor, ada mutex, condition variable, monitor dan seterusnya. Ya, ini silakan dibaca ya. Ini adalah solusi perangkat lunak untuk mengatasi race condition dengan mutual exclusion itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang semafor. Teman-teman pernah dengar istilah semafor? Ya, biasanya sih anak pramuka tahu ya. Tahu nggak semafor? Kalau di pramuka itu adalah kode pramuka ya yang menggunakan dua bendera. Ya, kalau nggak salah benderanya tuh dua warna. Kotak gitu ya. Ini sih itu jadi kayak sandi atau pesan ya, penyampai pesan secara visual gitu. Dan ternyata menariknya semafor itu juga masih digunakan ya sampai sekarang untuk kode-kode visual, misalnya di angkatan laut misalnya. Itu masih. Oke, tapi itu di luar konteks kita ya. Di konteks kita ini adalah di semafor yang terkait dengan konkurensi ya. Di konsep semafor ini diajukan atau dicetuskan oleh ilmu komputer dari Belanda yang bernama Edgar Webb Dijkstra ya, atau biasa dikenal Dijkstra aja ya. Ini bapak ini sangat kontribusinya sangat besar ya terhadap dunia ilmu komputer ya. Selain mengajukan konsep semafor, dia juga terkenal salah satunya karena algoritma shortest path ya. Shortest path yang bisa itu algoritma cari jalan terpendek itu juga dia salah satu karya yang dia cetuskan ya, dan masih dipakai sampai sekarang. Oke, nah terkait dengan semafor ini ya, pada tahun 67 Dijkstra mengajukan konsep di mana variabel integer dapat digunakan untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif ya. Dalam artian di sini istilah semafornya adalah signal ya, sum of signal atau yang sedang tidur. Ini kodenya atau variabelnya adalah sum weight ya. Nah, variabel ini yang dinamakan dengan semafor itu. Oke. Nah. Oke. Nah, secara umum ada dua jenis semafor itu ya. Pertama adalah binary semafor. Semafor yang terdiri ya karena biner ya. Dia bernilai hanya 1 dan 0. Lalu yang kedua adalah counting semafor, ya, semafor yang bernilai 1, 0 dan juga nilai integer lain. Ya, bisa 2 dan seterusnya. Nah, untuk konsep semafor ini enaknya tentang semafor ini kita pahami dulu filosofinya ya. Kita pahami cara kerjanya. Nah, ini ada salah satu channel YouTube yang membahas analogi semafor dengan konsep restoran. Oke, mari kita simak. Oke, jadi di sini kita konsepnya adalah restoran ya. Sebentar. Kita pause dulu, kita bahas satu scene ya. Nah, jadi di sini ada sebuah restoran ya dengan penjaga di sini ya. Dia sedang buka ya tandanya. Oke, dia bisa menerima tamu nih. Nah, penjaga di sini ya istilahnya mengontrol tamu yang datang. Nah, para tamu ini dia diminta untuk mengantri masuk ke restoran ini ya. Nah, di sini sistemnya adalah antriannya adalah first in first out. Jadi yang datang duluan si tamu yang ini dia yang bisa masuk atau langsung dilayani pertama. Oke. Nah, akhirnya masuklah bergiliran ya. Sesuai dengan urutan kedatangannya. Oke, setelah semua tamu masuk, oke, di dalam ya, penjaga ini dia akan meminta
ya, tamu yang hadir di restoran ini untuk masing-masing menempati posisi meja yang kosong. Ya, cari yang kosong hingga status nantinya semua meja terisi, maka si restoran ini dia bisa kasih status bahwa dia sedang full. Ya, maka di sini statusnya full ya. Tadi datang ke restoran banyak anggap aja baru buka gitu ya. Lalu banyak pengunjung yang datang diminta untuk antri ya, penjaga minta masuknya datang sesuai urutan kedatangan, dan begitu di dalam restoran masing-masing menempati meja yang kosong ya, atau tempat yang kosong. Oke. Nah, maka saat kondisinya full, restoran ini sudah full, maka nah ini konsepnya adalah menunggu kan? Ya, saat kita datang ke satu restoran nggak ada tempat duduknya yang bisa kita tempati, maka kita harus menunggu. Maka di sini si restorannya dia akan mengirimkan pesan wait ya. Jadi kalau di semafor berarti dia mengirimkan some wait ya. Itu adalah operasi down ya. Dikirimlah gitu, untuk diketahui oleh semuanya. Jadi di sini aktornya adalah proses. Oke, si penjaga ini dia akan jaga di luar. Oke. Nah, di sini dia lihat ada nggak nih yang akan datang lagi, dicek gitu. Oh, ternyata masih ada proses lain. Nah, itu diminta tunggu dulu di luar ya, dan antri sesuai kedatangannya. Oke. Nah, nanti si penjaga bakal lihat kan kondisi di dalam. Gimana nih kondisinya, masih penuh atau udah kosong gitu. Nah, si penjaga itu bakal sering cek ya, ngeliat ke dalam, ngeliat ke ternyata si di dalam restoran masih full. Nah, selanjutnya ternyata ada salah satu tempat, ada salah satu meja yang atau pengunjung yang sudah selesai, ya sudah selesai di mejanya, ya dia bersiap untuk meninggalkan restoran ini, maka penjaga ini dia mengirimkan signal ya, operasi sinyal di sini menyatakan ada tempat kosong nih di dalam restoran, yuk siapa yang mau masuk. Oke, karena dia pesan sinyal ini masuklah diumumkanlah ya, keluar si restoran ini. Masuklah si si pelanggan yang antrian paling datang pertama gitu ya. Biasanya pengunjung yang lain bergeser ke tempatnya ya. Kalau berarti di konteksnya semafor ini di konkurensi berarti prosesnya bergeser ke urutannya. Oke, akhirnya menempati lah ya, masuk dan masuk lagi ke proses state ke wait ya. Nah, itu adalah salah satu analogi ya dari konsep semafor ya. Kali ini kita akan membahas mekanisme dari semafor ya. Teman-teman bisa buka referensinya di buku Stalin yang edisi ke-7 di halaman 217. Ya, di sini kita lihat bahwa ada 7 iterasi ya dari semafor ini, contoh mekanisme semafor ini. Di sini kita ngambil contoh semafor yang first in first out ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 4 proses ya, proses A sampai D, di mana di sini didefinisikan proses A, B, C ini dia ketergantungan dengan hasil dari proses D ya. Nah, sekarang di iterasi yang pertama adalah saat proses A sedang running di prosesor ya, si proses lainnya B, C, D dia menunggu, dia ada di antrian yang sudah siap. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai semafornya adalah S-nya sama dengan 1. Dalam artian di sini maksudnya untuk mengecek isi dari buffernya. Oke. Nah, di sini selanjutnya adalah proses A ini dia generate lah pesan some wait ya di sini. Dari situ dia menyebabkan nilai dari S-nya sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya adalah proses B masukkan ke sini. Ya, setelah A dianggap selesai, dia masuklah si proses B ini dieksekusi oleh prosesor. Kalau proses B juga mengeluarkan instruksi some wait, ya, maka nilainya ini kan asalnya 0. Dia akan menyebabkan pengurangnya semakin 1 gitu. Jadi di iterasi selanjutnya nilai semafornya dia -1
Nah, hal ini menyebabkan proses B nggak bisa langsung masuk ke sini, ke antrian baru yang sudah siap. Maka si proses B dia akan diblok dulu karena kita melihat proses semafornya dia di negatif 1 ya nilai S-nya. Oke, nah selanjutnya adalah nilai atau proses D dia masuklah untuk prosesor untuk dieksekusi. Ya, pada proses D kita lihat ya. Di sini dia ternyata mengirimkan instruksi send signal. Ya, dia masuk ke sini send signal ya karena melihat ada hasil di buffer. Oke, nah maka dia yang menyebabkan nilai S dari semafor bertambah 1. Jadi nggak negatif 1 lagi, jadi adalah 0. Karena kalau hasilnya 0, maka si proses B dia bisa masuk ke antrian yang siap untuk dieksekusi. Ya. Nah, pada selanjutnya, ya proses kelima, si C ini dia bisa dieksekusi karena nilai semafornya adalah 0 ya. Intinya adalah nggak boleh negatif. Ya. Nah, tapi kalau misalnya si C ini proses C ini mengeluarkan lagi instruksi sumWait ya, maka dia menyebabkan antrian atau proses berikutnya dia masukkan ke sini. Ya, si sumWait ini menyebabkan berkurang lagi di sini negatif 1. Oke. Dan terus misalnya proses selanjutnya A sama B juga dia ngeluarin sumWait juga gitu ya. Itu maka asalnya min 1 jadi min 2 dan A-nya masuk ke blok. Ternyata yang B-nya juga mengeluarkan sumWait juga, maka dia berkurang lagi nilai S-nya negatif 1, maka dan karena masih negatif dia prosesnya di blok. Oke, sehingga tersisa adalah proses D untuk dieksekusi. Oke. Nah, di sini karena proses D ini ada hasilnya, ya, dia punya hasil, maka dia bisa menambah 1 menyebabkan satu proses bisa pindah dari antrian blok yang di blok ke antrian sudah siap. Yang D juga nanti kalau terus dieksekusi yang D, maka ini bisa tambah 1 ya. Jadinya nanti maksudnya min 2 jadinya min 1 sampai ke 0, maka ini bisa keluar juga dari antrian blok. Ini contoh logikanya untuk yang semafor ya, tapi secara teknisnya kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, ya ini contohnya. Oke, ini yang lebih logikanya mungkin sedikit ke gambar karena di sini kita bisa lihat kodenya ya, dibandingkan dengan iterasinya nanti dengan tabel ini. Oke. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan yang lebih teknis ya. Di sini adalah salah satu contoh penerapan dari semafor untuk proses penyelesaian permasalahan producer dan consumer ya terkait dengan program bounded buffer atau buffer yang dibatasi ya. Nama lainnya juga finite buffer ya. Di sini kita punya 2 gambar ya. Di sini gambar untuk baris kode semafor dan yang sebelah kanannya adalah contoh iterasinya ya per prosesnya. Lalu sekarang kita bahas di sini ya untuk semafor ini harus diinisialisasikan ya. Pertama dari nilai S-nya ya, S-nya sama dengan 1. Ini artinya adalah siapapun nanti baik produser ya maupun consumer yang menjalankan program semafor ini, dia bisa jika berhasil dia bisa masuk ke critical session ya. Nah, di sini kita identifikasi ya critical session-nya adalah untuk yang produser ini adalah yang append ya. Untuk yang consumer ini yang take ya. Ini adalah critical session ya. Jadi ini adalah segini untuk baris program producer. Ya, segini adalah yang consumernya ya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa nilai ini adalah urutan ya. Jika kondisinya true maka akan dijalankan ya. Di sini ada semafornya inisialisasi untuk yang sumWait ya dari mulai jenis yang semafor yang E dan yang S. Nanti di sini kita lihat ada S, M, dan E. Oke, jika benar. Dan critical session ini dia diapit oleh 2 instruksi ya, sumWait dan sumSignal. Oke, baik di producer maupun di consumer.
Oke, nah sedangkan di tabelnya kita lihat, kita akan sedikit zoom ya, ini nggak terlihat. Nah, di sini ada dua entitas, ya, ada produser, ada consumer. Di sini ada nilainya, ya. S, N, dan E ini adalah jenis semafor ya, dan Q-nya ini adalah Q untuk yang siap dieksekusi. Oke, sampai sini kita bahas ya. Nah, kita akan bahas di iterasi ini ya. Jadi ini sebenarnya ya baris kode ini kita terjemahkan ke sini. Jadi yang pertama adalah saat kondisi ini kita iterasi pertamanya adalah di produser ya. Sini semweight-nya sini masuk ya. Sedangkan di sini inisialisasinya adalah S-nya 1, N-nya 0 dan E-nya. E di sini maksudnya adalah size of buffer ya. Jadi kalau di sini nilainya 2, maka berarti buffer sampai full nilainya adalah 2 ya. Oke ya, di sini adalah kodenya, kita pindahkan ke sini ya, semweight append signal. Ya, kita bahas di yang kolom ini aja. Kita zoom. Oke, di sini kita lihat bahwa misalkan aktor produser dulu ya yang running ya, ngisi buffer yang dieksekusinya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa produser dia generate instruksi semweight ya, yang E-nya di sini. Nah, maka di sini dia akan menjalankan ya semafor E, maka nilai di sini E-nya akan berkurang jika si semweight E ini berhasil ya. Nah, konsepnya adalah untuk buffer ini kalau berhasil ini dia pengurang 1, jadi kan dia masuk ya ke buffer gitu. Maka kapasitas buffernya yang asalnya 2 sekarang jadi 1 gitu kan, karena dia produce kan masuk meletakkan nantinya ke buffer. Nah, di sini konsepnya kalau misalnya nilainya negatif, ya berarti produser masih bisa terus produksi sebenarnya. Oke. Nah, kalau semweight E ini dia berhasil ya, di sini tandanya, lalu produser generate lagi instruksi yang berikutnya adalah semweight yang S-nya sekarang. Maka di sini di variabel S-nya dia berkurang 1. Ya. Nah, semafor S ini fungsinya adalah untuk memastikan hanya ada satu aktor yang bisa melakukan operasi di buffer. Jadi semweight S ini dia memastikan hanya produser aja sekarang nih yang lagi diinstruksikan, ya maksudnya lagi sedang dieksekusi di buffer itu. Nah, oh ternyata kalau di sini berhasil, ya nilainya ternyata nggak negatif, berarti nggak diblok, maka proses itu bisa dieksekusi ya, aktivitas itu. Nah, selanjutnya masuklah ke fungsi append. Ya, append di sini fungsinya adalah proses di mana peletakan data ya oleh produser di buffer ya. Maka tapi untuk di kasus ini kita nggak terlalu bahas bagaimana proses peletakannya. Jadi ini kayak dilewat lah ya. Nah, asumsinya adalah proses peletakan datanya ya di yang iterasi keempat ini. Nah, selanjutnya setelah misalkan si produser ini mengatakan bahwa dia udah cukup gitu untuk proses peletakan datanya ya. Kalau di analogi restoran berarti oke udah kenyang ya, berarti si tamunya bisa siap meninggalkan restorannya kan. Nah, penjaga nanti akan buffernya nanti akan generate signal kan. Nah, sama di sini juga. Saat produser sudah merasa cukup dengan proses peletakan data, maka nanti dia generate same signal S. Ya. Ini adalah tujuannya untuk mengizinkan proses lain bisa running juga di buffer. Ya. Maka karena prosesnya signal, maka dia menambahkan nilai S ya di elemen di variabel S-nya jadi 1. Lalu di sini ada signal yang N ya. Nah, setelah produser ya, selesai ya, dia akan menyampaikan bahwa si buffer itu akan ada isinya ya, udah ada isinya hasil dari dia meletakkan data. Nah, maka di sini menyatakan dia mengirimkan same signal N ya. Nah, artinya adalah dia memberitahu kepada seluruh proses yang mengakses buffer ini bahwa di buffer itu sekarang nggak kosong lagi, ada nilainya. Nah, dijadikan dengan nilai variabel N-nya jadi 1.
mengatakan bahwa buffernya not null, ya, ada isinya. Oke, setelah ini kita giliran consumer ya, karena si consumer ini dia aktifkan dulu generate si somewhat n ini, dia cek, oh ternyata di buffer ada, ya kan. Kalau ini dia signal ngasih tahu, oh ini udah ada loh isi buffer. Nah si consumer dia generate juga instruksi somewhat n. Intinya adalah dia untuk ngasih tahu bahwa di buffer bisa diambil. Nah, cek sini. Maka di buffernya dia berhasil, jika berhasil maka berkurang 1 dan ternyata nilainya masih 0. Oke, berarti bisa masuk ke instruksi selanjutnya. Nah, di instruksi selanjutnya si consumer dia mengaktifkan instruksi somewhat s. Ya, somewhat s di sini dia maksudnya adalah untuk mengawasi, ya. Ingat yang s ini adalah memastikan bahwa nggak ada lagi yang bisa masuk, istilahnya hanya untuk consumer saja, sehingga nanti consumer bisa masuk ke critical sessionnya, bahwa nggak ada lagi yang akan mengganggu atau menginterupsi proses kerja dari consumer ini. Nah, maka dia bisa masuk ke critical sessionnya si consumer ini. Critical session dari consumer adalah take, ya, dia ngambil di sini 1. Oke, maka setelah selesai dia mengambil, dia akan generate lagi same signal, namanya same signal yang E. Ya, mengatakan E ini adalah buffernya kosong lagi, ya. Dalam artian ini kapasitasnya jadi full kosong lagi, bisa diisi 2 lagi. Kan kalau sebelumnya diisi sama buffer, jadi kapasitasnya tinggal 1. Sekarang diambil lagi sama consumer, maka jadi tinggal 2 lagi, bisa 2 lagi. Nah, terus dia kirim lagi lah same signal S bahwa kalau proses lain udah mulai bisa nih masuk ke sini gitu. Oke. Nah, terus proses ini gantian ya. Nah, ini prosesnya bisa berlanjut gitu. Nah, di sini kita lihat nih ada sesuatu yang unik ya. Ini kan gantian ya. Ini P, ini C, ini P, ini C. Nah, pada saat di sini kondisinya kita amati yang di sini ya, saat dia konsumsi ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa buffernya full, kosong lagi ya, nggak ada data lagi. Nah, terus ternyata dia mau ngebangkitkan lagi ya si proses consumer. Nah, di sini dengan cirinya adalah dia somewhat n lagi. Nah, maka dia melihat kan, n itu dia melihat buffernya ada nggak ya? Ada data nggak ya di sana? Oh, ternyata karena nilai sebelumnya adalah 0, maka somewhat n ini berhasil jadinya -1. Maka si consumer di blok karena di sini memuat nilai negatif. Maka di Q-nya, ya ini adalah Q. Di Q-nya jadinya yang di bloknya ada aktor atau proses consumer. Oke? Nah, maka aktor lain bisa masuk dong. Jadinya produser masuk lah ya. Nah, pada saat produser masuk, selanjutnya ya, ini ada proses seperti yang tadi kita bahas di awal, ya. Ini bisa, akhirnya bisa lagi, jadinya asalnya negatif jadi positif lagi, gitu. Sampai yang di fase yang nomor 33 ya, di iterasi 33. Nah, ini si produser juga mau masukin lagi setelah selesai ya, di sini pelepasan dan ngasih tahu bahwa buffer udah ada isinya. Nah, di sini dia mau masukin lagi, tapi di sini negatif 1 si kapasitas buffernya. Kenapa? Karena di sini dia udah masukin 2 kali. Ya, maka 1 ya. Jadi biasanya 2, 1 ya, terus sekarang jadi 0, terus dia mau masuk lagi yang ketiga gitu. Jadinya -1, maka si produser akan diblok. Maka di sini di Q-nya adalah produser ya, dan seterusnya. Tuh adalah salah satu penerapannya. Ya. Nah, dari konsep ini maka kita lihat bahwa ini kan adalah P ya, produser jalan. Di sini adalah consumer yang jalan. Produser jalan, consumer ambil kan. Nah, sampai di poin yang kedua-dua ya, ini dua-dua. Ini consumer udah mau masuk lagi. Nah, ini nggak bisa karena ya, di sini 1 nilainya kan tadi sini. 1 0 1 0. Nah, sekarang si nilai n-nya jadi negatif 1, maka di sini nggak bisa. Untuk urutan PC, PC, C ini nggak bisa. Kalau yang di sini urutannya ini
mau ada produser 2 kali. Kalau 2 kali masih bisa ya. Si P, sini P masih bisa. Tapi pas P yang ketiga di yang tiga ini nggak bisa. Ya, juga nggak bisa karena P-nya 3 kali. Jadi istilahnya urutannya nggak bisa untuk 3 kali. Kalau mau ya harus P, C, P, C ya. Ini P, C lagi gitu. Kalaupun misalnya mau 2 kali, P-nya P, C, P, C, P, P kan 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah ini nggak bisa P lagi, harus C gitu. Jadinya sisa 1 lagi. Gitu ya. Semoga bisa tergambarkan ya untuk yang konsep SMAFOR ini dan multiple extension pada umumnya. Oke, bisa dipahami. Semoga teman-teman bisa paham. Jika memang dirasa agak bingung, pelan-pelan aja, di pause dulu sambil diperhatikan baik-baik sambil dibaca juga referensinya ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukupkan untuk video di mutual extension. Nanti kita berlanjut bahasan terkait starvation sama deadlock ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian maupun kesalahan dalam materi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.